Hai semua, gue Wasa. Kali ini mau bahas laptop yang ini pastinya Asus ZenBook A14. Asli mind blow banget kenanya. Soalnya bobotnya ini tuh laptop enteng parah dan digadang-gadang sebagai laptop Copilot Plus PC teringan di dunia. Karena beratnya nggak nyampe 900 gram guys. Ini Asus nulisnya sih kalau di websitenya ataupun di materi promosinya mereka itu 899 gram. Hampir 900 gram. Tapi pas gue nimbang sendiri, tuh lihat sendiri beratnya berapa. Kayak kenanya tuh pas gue pakai laptop ini, kayak lebih enak aja gitu loh ngebawa laptop ketimbang bawa tablet 10-12 inci yang dipakein casing. Soalnya ya laptop kan kita sama-sama tahu lah, jauh lebih banyak bisanya untuk produktivitas ketimbang sebuah tablet. Jadi sebenarnya laptop ini tuh merupakan lanjutan dari video soal Snapdragon X Series yang kemarin gue bahas. Yang sempat gue lempar 5 pertanyaan itu, dan Asus ZenBook A14 ini yang menjadi pilihan untuk gue bahas reviewnya. Soalnya dari semua kriteria yang gue lempar, ini tuh cocok banget sama yang gue butuhin. Paling utamanya itu adalah soal enteng dan juga irit daya. Gue pribadi juga, gue tuh bukan orang yang main game banget di laptop. Main game juga masih di handphone aja selama ini. Terus kalau lagi niat gitu buat ngedit video di laptop, paling ya gue ngedit cepet aja yang cut gitu pakai CapCut PC gitu loh. Atau ya langsung aja CapCut mobile dari handphone, kan ya biasanya juga kayak gitu. Soalnya kalau ngedit yang berat kayak video kayak gini nih yang udah urusannya mana pakai kamera lah, ngambilnya 4K atau 2,5K kayak gitu-gitu, ya itu udah gue lempar ke editor gue dan gue tinggal remote aja ngecek videonya dari laptop di mana gue sedang berada. Kayak kemarin gue sempat ke Singapura kan. Nah gue tuh bawa laptop ini dalam tas buat jaga-jaga aja kali ada email masuk ataupun ada quotation atau invoice yang mau gue kerjain. Tapi ya pas gue bawa laptopnya ke dalam tas nggak berasa. Tas gue tuh tetap enteng gitu loh. Terus kayak gue sempat email-emailan juga di bandara agak lumayan lama karena kan ya sekalian ngelihat draft video yang dikirimin sama editor gue tuh. Nah laptop kan gue pangku lumayan lama nih, sekalian nunggu boarding pesawat. Dan ini laptop juga nggak ada panas-panasnya sama sekali. Gue sih makin pede ya sama chipsetnya si Snapdragon X ini. Ditambah semenjak pakai laptop ini, gue tuh jarang banget shutdown Windows-nya. Seringan gue tutup buka kayak begini aja. Soalnya juga cepet gitu loh bootingnya. Laptop setipis ini dan seenteng ini juga tetap bisa dibuka pakai satu tangan. Ciri khas laptop mahalnya dapet. But anyway, ini pengalaman yang emang gue rasain banget semenjak pakai laptopnya Asus ZenBook A14 ini. Sedikit soal speknya ya sesuai namanya. Ini laptop enteng, layarnya tuh emang 14 inci ya, bukan 13 apalagi 11 inci. Karena selain Snapdragon X yang memungkinkan laptop ini bisa dibilang fanless alias nggak butuh banyak kipas, ya walau aslinya emang ada 2 kipas sih, tapi emang kipasnya juga tipis banget gitu loh. Jadinya dimensi laptopnya ini bisa ringan dan juga tipis. Materialnya juga ini dinamain sama Asus adalah Seraluminum. Makanya bisa seenteng ini. Bukan cuma enteng, tapi juga punya durability yang kuat. Soalnya udah dites-tes juga. Sehingga punya sertifikasi militer standar 810H. Nah, buat yang pertama kali pegang, ini pasti nyangkanya tuh kayak laptop dengan material plastik. Ditambah finishingnya juga matte atau doff kayak begini dengan tulisan di depan Asus ZenBook aja. Simple kenanya. Satu sisi looksnya kalem, nggak caper ya. Satu sisi lagi bagus karena nggak gampang nyeplak sidik jari. Bezelnya tuh tipis khas laptop-laptop zaman sekarang. Lihat di bagian layar itu. Buat port-portnya juga buat gue pribadi seneng nih ngelihatnya. Soalnya lumayan lengkap. Laptop setipis ini masih ada port HDMI. Ya, adanya di sebelah kiri. Ditemenin sama 2 USB Type-C dan juga jack audio 3,5 mm. Di sebelah kanan cuma ada 1 USB A aja. Layar Asus ZenBook A14 ini 1920 x 1200 pixel dengan rasionya 16:10. Panelnya IPS dengan maksimal brightness-nya ada di 400 nits dan 100% sRGB. Layarnya juga udah pakai teknologi matte anti glare gitu, dan gue seneng ngedit di layar IPS kayak gini. Soalnya kalau menurut gue pribadi ya, warnanya itu jadi lebih akurat aja ketimbang layar OLED yang biasanya karakternya itu saturasinya lebih tinggi. Kameranya di atas tengah gini pakai infrared 1080p 30 fps, ditemenin sama 2 mic nih kanan kiri ya, ada lubang kecilnya kelihatan. Kameranya ini juga udah support Windows Studio Effect yang ini kalau diaktifin yang bekerja itu adalah NPU-nya guys, bukan GPU. Makanya baterainya bisa tetap irit. Performanya juga tetap ngebut bahkan saat nggak di-charge.
Warna laptop yang gue pegang ini Iceland Grey namanya, dan ada satu warna lagi yakni Abrisky Beige. Sesuai selera lah ya, senangnya yang mana. Nah, prosesor atau SoC yang dipakai tepatnya ini namanya adalah Qualcomm Snapdragon X X12600. Fabrikasinya 4 nanometer. Prosesor ini punya 8 core, 8 thread juga Qualcomm Orion CPU. Buat grafisnya pakai Qualcomm Adreno GPU yang udah support API DirectX 12. Jadi harusnya tuh udah bisa sih mainin game-game yang basisnya itu udah DirectX ya. DirectX 12 tepatnya. NPU sendiri pakai Qualcomm Hexagon, NPU yang punya kemampuan komputasi hingga 45 TOPS. Jadi kemampuan NPU-nya ini nggak dibeda-bedain ya antara Snapdragon X Elite ataupun X Plus. Nice banget, jadi rata semuanya sama. Makanya laptop ini juga memenuhi persyaratan untuk Copilot Plus PC dari Microsoft. Buat RAM sendiri yang gue pegang ini 16 GB LPDDR5X. Storage-nya 512 GB, SSD M2 NVMe PCIe Gen 4 X4. Teknologi lainnya kayak Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya udah yang versi 5.3 yang support aptX lossless. Nah, buat kecepatan baca sama tulisnya segini. Kecepatan bacanya ini yang bisa gue bilang lumayan kencang juga ya. Keyboard laptop ini enak banget guys dipakai buat ngetik-ngetik buat gue pribadi ya. Ini travel distance-nya emang cuma 1,3 mm dan katanya si Asus keypadnya ini juga udah anti noda. Nyaman lah pokoknya buat dipakai sehari-hari untuk ngetik ya, kayak gue sih ngetik script kayak gini ya. Keyboardnya ini ada backlit-nya dengan 3 tingkat kecerahan. Buat touchpad-nya juga ini lega sih menurut gue, dan ya samalah aman-aman aja selama gue pakai. Licinnya juga enak dan posisinya enak aja. Tuh, kelihatannya juga dia center di tengah-tengah pas gitu ya. Nah, sekarang masuk bahas baterainya. Ini nih, gue ada tes manual baterai laptop ini yang 48 watt hour. Gue ngetes dengan kecerahan layar atau brightness-nya kira-kira 150 nits lah. Pakai alat kayak gini nih yang gue punya. Dan dengan volume standar dalam ruangan gue set kira-kira 25%. Gue nonton YouTube streaming di 1080p, baterainya kira-kira bisa habis 17 jaman. Wah, gokil sih guys, segini guys. Awet loh. Biasanya laptop tuh paling awet-awetnya pernah gue coba tuh 12 jam. Ini 17. Buat ngecasnya gue coba dari 1% sampai full makan waktunya hampir 2 jam. Atau tepatnya 1 jam 50-an menit. Terus ya, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak soal aplikasi apaan aja yang udah berjalan natif di Windows on Snapdragon ini, bisa mampir ke 3 website ini nih. Nah, contoh penggunaan NPU-nya buat AI-nya ini juga bisa digunakan di Microsoft Paint ya guys, kayak gini nih. Dimana kita bisa bikin gambar sederhana, gambar asal aja kayak gue gini ya. Terus dipilih aja, dikotakin, abis itu dideskripsiin deh kira-kira mau kayak gimana sebenarnya yang ada di pikiran kita. Cuma masih in English ya guys. Jadi ya udah bahasa Inggris aja, dan tara, hasilnya bagus kayak gini. Mirip-mirip sih sebenarnya kayak sketch to image-nya yang dipunyain sama Samsung. Terus kalau mau nyobain experience AI lainnya yang disediain sama Qualcomm, gue demen nih sama yang namanya Moises ini. Kayak yang kemarin didemoin pas di Singapura. Kalau kita tuh bisa masukin musik, habis itu bisa milih-milih mana aja yang mau tetap ada suaranya dan tidak. Jadi kayak bikin -1 gitu sih. Bisa milih drumnya, bass, gitar, vokal gitu-gitu. Jadi ya buat gue menyenangkan, apalagi kalau gue mau main real drum kayak gini ya drumnya aja bisa gue hilangin. Kayak gitu-gitulah intinya. Dan experience lainnya banyak juga yang teman-teman bisa coba nantinya sendiri. Mampir aja ke website yang tadi udah gue sebutin sebelumnya. Intinya, laptop dengan Snapdragon X Series ini menurut gua ini nih ngasih banyak kelebihan tersendiri lah. At least kita bisa tahu kemajuan teknologi di dalam sebuah laptop atau PC itu kayak gimana aja sekarang. Ada AI-nya juga gitu kan. Nah, minimal yang paling kelihatan dari fisiknya aja deh, gimana keringkasan laptopnya.
it's all about mobile kan ya guys, zaman sekarang. Bisa ngerjain sesuatu dari mana aja tanpa adanya effort berarti dalam ngebawa laptopnya. Karena dengan chipset Snapdragon X Series ini yang nggak membutuhkan daya yang besar dan baterai juga kapasitas yang sederhana aja, tetap bisa awet laptopnya walau lupa bawa charger. Terus kalau spesifik ngomongin Asus ZenBook A14 ini ya di bawah meeting juga tetap elegan kenanya. Colokan HDMI pun ready, nggak pakai dongle-donggelan. Udahlah, pokoknya ini aja gue pribadi keracunan sama laptopnya. Kalau teman-teman ada dananya dan penggunaan laptopnya juga kira-kira mirip kayak gue, bukan yang berat-berat banget, ini laptop yang paling cocok udah beneran saat ini buat teman-teman bisa milikin. Buat harganya sendiri, siapin aja 15 juta kecil. Dan kalau lagi kedapatan promo, bisa-bisa malah dapat harga di bawahnya. Jadi teman-teman tuh intinya kayak siapin 15 juta aja, masih bisa dapat kembalian. Oke guys, udah paling segini aja video kita kali ini. Gue mengutarakan gimana experience gue menggunakan Asus ZenBook A14. Menyenangkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.